Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Saya Sofia Diasa Putri dari Prodi Hukum Unipma Universitas PGRI Madiun dengan NIM 2406101013. Saya akan menjelaskan tentang pasal yang ada di BW yaitu 1329 yang merupakan pilar penting dari sebuah perjanjian yang ada di Indonesia yang menetapkan prinsip dasar atau subjek hukum sebuah perjanjian yang berbunyi tiap orang berwenang untuk membuat perikatan atau perjanjian kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Maksudnya gimana? Jadi pasal ini mengandung 2 poin. Yang pertama, asas umum. Apa sih asas umum itu? Asas umum ialah orang yang dianggap cakap atau semua orang bisa dianggap cakap hukum. Undang-undang memberikan asumsi dasar bahwasanya setiap individu memiliki kemampuan legal secara kapasiti untuk bertindak mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian. Jadi misal saya tidak perlu membuktikan bahwa saya cakap hukum atau secara otomatis saya dapat dianggap cakap tanpa melalui bukti tertentu. Yang kedua, ada pengecualian. Pengecualian itu ketidakcakapan hukum. Meskipun prinsipnya seperti yang saya bicarakan tadi, asas umum, semua orang cakap hukum. Tapi ada batasan tertentu, dalam tanda kutip, kecuali ia dinyatakan tidak cakap hukum oleh undang-undang, merujuk pada pasal 1330 KUH Perdata yang merinci siapa yang dianggap tidak cakap hukum, yaitu orang yang tidak cakap hukum itu orang yang belum dewasa. Menurut KUH Perdata, orang yang berusia 21 tahun atau belum menikah. Namun dalam praktiknya sekarang batas kedewasaan sering merujuk pada usia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang kedua yaitu orang yang ditaruh di bawah kemampuan. Apa sih orang yang ditaruh di bawah kemampuan itu? Orang dewasa yang karena gangguan seperti orang gila, pemboros, lemah pikiran, dan hak tindakannya dibatasi secara hukum. Yang ketiga, orang-orang perempuan. Apa sih kok orang-orang perempuan? Khusus dalam hal ini, poin ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia berdasarkan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963. Sehingga saat ini perempuan memiliki kecakapan hukum setara dengan laki-laki untuk membuat suatu perbuatan perjanjian atau membuat perjanjian. Mengapa penting sih pasal 1329 ini? Karena berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, khususnya syarat kedua yaitu cakap dalam membuat suatu perjanjian. Jika seorang tidak cakap, seperti halnya dua tadi, menurut undang-undang memaksakan diri membuat suatu perjanjian tanpa didampingi wali atau pengampunya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tersebut tetap berlaku selama tidak dimintai pembatalan dari pihak lain atau pihak yang tidak cakap melalui walinya ke pengadilan. Terima kasih dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.